Jalan juga mau PKB. Kalau berangkat ke sekolah tuh sering berangkat sendiri apa diantar orang tua dulu? Berangkat sendiri. Kesibukannya apa mas kalau di rumah? Sepak bola. Main sepak bola? Pernah bantu orang tua atau gimana gitu? Jadi setiap hari atau gimana? Hampir setiap hari. Jadi kan tadi malam Ibu sama Mas Agus kan sudah kontak WA ya bahwa hari ini akan melakukan proses perkonselingan gitu ya. Dari menurut kenapa kok saya bisa memilih Mas Agus sebagai konseling saya, karena dari data Bututi sendiri Mas Agus adalah siswa yang bermasalah. Nah di sini saya sebagai konselor, Mas Agus sebagai konseling, kami di sini mempunyai asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Nah di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari asas yang akan kita jalani nanti. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi Mas Agus di sini harus suka dan rela menceritakan semua permasalahan yang Mas Agus hadapi. Untuk asas kerahasiaan, dengan permasalahan Mas Agus yang sudah bercerita dengan Ibu, akan Ibu jamin kerahasiaannya tidak akan bocor kemana-mana. Ya, dan asas keterbukaan hampir sama dengan asas kesukarelaan, yaitu Mas Agus harus secara terbuka menyampaikan permasalahannya agar nanti permasalahan Mas Agus sendiri dapat terselesaikan. Gitu. Gimana, sudah paham? Paham? Kira-kira Mas Agus punya berapa menit nanti? Punya waktu berapa menit? 20 menit? Cukup? 20 menit? Coba sekarang Mas Agus ceritakan permasalahannya yang Mas Agus hadapi selama di sekolahan, baik di rumah, baik di lingkungan, pertemanan atau gimana sekarang? Jujur aja mbak, kita santai-santai. Teman Mas Agus gimana? Enak di sana lah. Iya, biar kata. Coba Mas Agus ceritakan lagi permasalahan dengan teman tadi ya. Apa coba? Lebih detail lagi. Gak apa, jujur aja. Saya pernah membulinya. Membuli, berarti Mas Agus ini membuli teman gitu? Ya, Temannya satu SMP sini atau? satu SMP. Satu SMP. Oh begitu. Terus apa lagi masalahnya? Saya juga sering dimarahin sama guru. Guru? Ya. Tadi Mas Agus bilang bahwa Mas Agus sering membuli teman. Itu membuli fisik atau gimana? Fisik. Fisik seperti apa? Coba dicontohkan. Umpamanya Ibu sebagai teman yang Mas Agus bully. Kayak apa itu? Orangnya punya kekurangan fisik gitu? Enggak. Ya, terus gimana? Membulinya tuh seperti gimana? Enggak apa, santai aja. Nggak apa ya? Sulit kalau dijelaskan. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, coba pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Setengahnya di ketrek itu loh. Oh. Yang diginiin. Oh, gitu. Nah, coba ceritakan lagi. Membulinya itu membuli yang seperti apa? Kayak mengetrek. Tujuannya sampai melakukan hal seperti itu apa? Mungkin atau ada teman-teman lain yang juga seperti itu membuli, apa cuman? Ada teman lain. Oh, berarti banyak. Itu yang digituin itu cuman satu siswa aja atau beberapa siswa? Satu. Alasannya kenapa, Mas? Nggak tahu. Yang lainnya ikut-ikut. Mas Kan juga. saya bercanda. Heeh. Teman saya itu ikut-ikut saya. Oh, berarti yang awali pertama seperti itu Mas. Ya. Oh, gitu.
atau mungkin yang Mas bully itu siapa namanya? Putra. Putra itu kayak ada kekurangan fisik atau apa gitu, sehingga Mas Agus tuh memicu kalau oh anak ini saya bully aja deh gitu. Atau mungkin pernah kayak ada masalah sama Mas Agus kayak mengejek atau apa gimana? Gak ada. Emang kenapa siswa yang Mas Agus bully itu ada apa dengan dia gitu? Kenapa? Pendiam dia. Pendiam. Ya. Justru pendiam itu Mas Agus bully gitu. Ya. Soalnya Tapi anaknya saya mungkin- tidak sengaja. Oh gitu. Tidak sengaja. Tapi menurut Mas Agus hal seperti itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi Mas Agus itu tidak ada permasalahannya sama Tidak ada. dia. Jadi itu hampir satu kelas atau cuma beberapa siswa aja? Cuman beberapa siswa. Kira-kira ada berapa siswa yang seperti itu? Kalau enggak salah itu 6. 6 siswa. Ya. Dengan yang dibully satu siswa gitu. Ya. Dengan alasan dia itu pendiam gitu. Ya. Dia itu murid baru atau gimana? Udah lama. Dalam. Terus dengan Mas Agus melakukan pembelian seperti itu, respon dia tuh gimana? Sakit perutnya. Perutnya? Iya. Terus dia tuh bilang sakit-sakit gitu apa gimana? Nangis dia. Nangis, tapi tetap dibully terus sampai hari ini? Enggak. Enggak. Udah. Terakhir bully itu kapan? Kalau enggak salah Selasa kemarin. Kalau enggak Rabu. Terus apa lagi tadi Mas permasalahannya? Dimarahin guru. Guru karena melakukan hal yang seperti itu atau ada permasalahan lain sebab akibat kenapa Pak Mas Agus bisa dimarahin itu? Karena saya sering keluar kelas kalau tidak ada guru. Oh, keluar kelas. Iya. Seperti membeli jajan. Terus nongkrong di kantin gitu. Iya. Oke, kita fokus ke membuli dulu ya. Mungkin bagi saya itu hal yang tidak baik ya untuk dilakukan, apalagi Mas Agus itu sebagai pelajar. Mas Agus umur berapa? 15. 15, berarti mau ke SMA ya. Iya. Jadi menurut saya hal seperti itu tuh nggak bagus, karena gimana Mas Agus ini kan sudah kelas 3 SMP dan mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah SMA maupun SMK begitu ya. Jadi menurut saya tolong dihindari ya hal-hal yang seperti itu. Jadi gini, kita tuh memposisikan diri kita itu ke yang dibully gitu. Gimana rasanya kalau kita itu di posisi dia gitu ya. Paham? Gak apa-apa, kita santai aja, Mas Agus cerita aja tuh gak apa-apa. Nanti ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa asas kerahasiaannya itu akan terjamin. Terus apalagi yang sering Mas Agus bully selain itu? Udah, itu aja. Itu aja. Iya. Udah berapa kali? Baru 1 kali ini. 1 kali. Dari kelas 7, 8 tuh tidak pernah. Enggak udah. Mungkin si Mas yang dibully ini dia itu pintar atau gimana? Atau mungkin tidak mau kayak kasih contekan ke Mas Agus, terus Mas Agus kayak ingin membuli gitu. Jadi Mas Agus tidak punya permasalahan tertentu. Enggak ada. Udah yakin nggak ada permasalahan? Udah. Ya, yakin. Teman-teman Mas Agus juga tidak ada permasalahan. Enggak ada.
Jadi perlu Mas Agus ketahui ya bahwa siswa yang dibully itu kalau misal Mas Agus sudah melakukan hal tersebut, siswa yang Mas Agus bully itu pasti merasakan gini, apa sih kurang saya, apa sih salah saya kok sehingga saya itu seperti ini gitu loh, padahal ini tuh sakit loh buat saya gitu. Apalagi kalau dia itu nggak pernah melakukan kesalahan sama Mas Agus sama teman-teman lain, tapi kenapa kok saya diginiin, kok teman-teman lain tidak, kenapa kok saya diginiin gitu. Jadi nanti bisa muncul bahwa dia tuh bisa saja loh dia stres, dia depresi, terus dia mogok sekolah. Nah, gimana? Kasihan kan? Yang berdampak seperti itu nanti tidak hanya fisik atau fisiknya orang yang Mas Agus bully, tapi psikolognya juga. Nanti pikiran dia itu bisa stres loh Mas dengan hal-hal seperti itu. Nanti berdampak dia nggak mau sekolah. Karena apa? Alasannya takut sama teman-teman kalau dibully lagi, gitu kan? Terus nanti orang tuanya juga mikir, kenapa anak saya kok bisa diginiin? Apa salah anak saya? Terus nanti kalau orang tuanya tidak terima, mencari Mas Agus dan teman-teman lainnya, terus Mas Agus ditindak gimana? Sedangkan Mas Agus kan masih pelajar di sini, ya kan? Gimana? Mas Agus punya rencana nggak bahwa kalau Mas Agus kedepannya tidak akan melakukan pembulian lagi? Rencana apa yang akan Mas Agus lakukan kedepannya agar menghindari hal-hal pembulian seperti itu? Ya dengan cara bermain dengan teman sewarganya saja. Ya, terus apa lagi? Dan jangan sampai ada tidak. Ya benar. Terus apa lagi? Sudah. Ya. Jadi gini Mas Agus kan sebagai pelajar, apalagi Mas Agus mau ke SMA. Mas Agus pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang jelek tuh. Kalau misal menurut Mas Agus itu temennya itu nggak pantas buat ditemani, ya udah nggak usah berteman. Bukannya kita menjauhi, tapi kita hanya menghindari perilaku yang jelek. Gitu ya. Dan Mas Agus harus punya prinsip bahwa saya nggak boleh membuli teman saya. Saya di sini ya saya tuh sekolah. Saya harus fokus ke sekolah. Nggak boleh ada pembulian, nggak boleh membuli. Agar apa? Agar Mas Agus nanti menjalani pembelajaran atau masa depan nanti nggak ada hambatan. Gitu ya, paham? Apalagi yang Mas Agus Mas Agus pendem yang belum Mas Agus sampaikan, sampaikan di sini aja. Nanti kita tuh ngobrolnya tuh santai aja. Nanti di sini kan niat saya membantu Mas Agus untuk menyelesaikan permasalahannya, gitu. Ayo ceritakan lagi nggak apa-apa. Kita santai ngobrol-ngobrol santai aja, nggak usah gerak. Udah, yakin sudah. Teman Mas Agus itu dari kelas 7, 8, 9 tuh dipencar atau tetap satu kelas itu terus sampai kelas 9? Ya tetap satu kelas. Terus satu kelas. Jadi Mas Agus kenal sama teman yang Mas Agus dulu itu dari kelas 7? SD. Oh teman SD. satu SD, berarti satu desa? Enggak. Enggak. Beda rumah. Beda rumah. Tapi satu sekolah. SD. Beda desa? Apa beda RT? Beda desa. Beda desa tapi satu SD. Ya. Emang dari SD tuh orangnya emang pendiam gitu? Iya. Langkah kedepannya yang ingin Mas Agus lakukan apa? Nanti kan kita kan akan bertemu lagi di pertemuan kedua, dan saya harap Mas Agus itu di pertemuan kedua harus menjadi siswa yang lebih baik lagi. Contohnya tidak boleh membunuh dan Mas Agus itu harus menghindari gimana caranya biar tidak dimarahin sama guru. Tadi kan Mas Agus sering kayak keluar di kantin, itu alasannya apa? Kenapa kok waktu jam kosong tuh nggak dimanfaatkan untuk belajar, membaca buku, atau mungkin Mas Agus bisa mencari guru untuk mengisi jam pelajaran tersebut. Kenapa kok Mas Agus lebih memilih untuk keluar dari kelas dan di kantin? Ya pengennya keluar aja beli jajan. Ya karena apa? Kan ada waktu buat istirahat juga. Kenapa kok harus memilih jam waktu itu gitu? Mumpung nggak ada Nggak ada duit. Apa jam istirahatnya kurang?
Udah cukup. Udah cukup. Ya. Mungkin Mas Agus juga ikut teman gitu ya, temannya ke sana, ikut ke sana gitu. Ya. Terus apa lagi Mas tadi kok bisa dimarahin sama guru? Sering tidak mengerjakan tugas. Oh iya, saya tidak mengerjakan tugas. Nah, itu alasannya apa sih kok bisa nggak mengerjakan tugasnya? Saya sering kali ketiduran. Ketiduran. Ya. Paling malam itu tidur jam berapa? Kadang jam 11, kadang-kadang jam 12. Kok malam sekali? Nongkrong, Enggak. keluar malam gitu. Ya. Nggak pernah keluar malam? Pernah tapi jarang. Ya. Nah, kok bisa tidur sampai jam 11 sampai jam 12? Padahal kan Mas Agus belajar, minimal kan jam 10 itu Mas Agus harus sudah bisa tidur loh. Kenapa kok bisa tidur sampai jam 11 sampai jam 12? Enggak tahu. Enggak bisa tidur kalau jam 10. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Udah ya? Berarti kalau jam 10 itu nggak bisa tidur. Enggak bisa. Apa penyebabnya kok nggak bisa tidur? Apa Mas Agus ngopi? Apa gimana? Enggak. Terus kenapa? Terus kegiatannya selama tidak bisa tidur itu ngapain aja? Ya. Main HP, Ya. lihat TikTok gitu. Sampai melalaikan tugas sekolah. Ya. Gitu. Menurut Mas Agus itu hal yang baik atau gimana? Tidak. Tidak. Untuk nilai sendiri, nilai pelajaran rendah atau Tidak. rendah, ya itu sebabnya Mas Agus tidak pernah mengerjakan tugas gitu. Emang di rumah tidak ada kayak perhatian dari orang tua, ada PR enggak? Ayo coba dikerjakan gitu. Ada sebenarnya, tapi Mas Agus bodo amat lah gitu ya, besok aja dikerjain di sekolah. Sering mengerjakan PR di sekolah. Sering sekali. Terus mengerjakan PR di sekolah itu mengerjakan sendiri atau mencontek? Mencontek. 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 Tolong ya Mas, habis ini saya nanti pantau Mas dari guru BK dan guru-guru lain bahwa saya lihat perkembangannya sampean gimana, sudah tepat belum mengerjakan tugas. Maksudnya kan Mas Agus tadi bilang bahwa tidak pernah mengerjakan tugas. Itu sudah di mata pelajaran apa? Atau hampir semua mata pelajaran? Di pelajaran bahasa Jawa, bahasa Inggris, sama pendidikan agama Islam. Terus tadi kita kembali lagi bahwa Mas Agus sering keluar di jam pelajaran. Itu jam pelajaran apa yang sering keluar? Kadang bahasa Inggris, kadang matematika. Coba Mas Agus jelaskan lagi dong, pokok yang lebih spesifik gitu. Kenapa kok bisa keluar kelas dan tidak mengerjakan tugas? Karena saya orangnya pemalas. Pemalas dalam mengerjakan tugas. Ya. Iya, terus masa sudah lagi dong, apalagi nggak apa cerita aja. Tadi kita kan sudah sepakat ya bahwa Mas Agus akan menceritakan semua permasalahan Mas Agus secara terbuka dan sukarela. Gimana? Dipikir aja apa ya yang kurang sama saya, kok saya bisa keluar kelas, kok bisa saya tidak mengerjakan tugas. Kekurangan mengatur waktu. Mengatur waktu. Mengatur waktu yang seperti apa? Coba jelaskan dari pagi sampai malam kegiatan Mas Agus apa saja? Pagi sekolah, pulang jam 3. Pulang jam 3. Terus Itu saya tidur. Bangun tidur jam 5:30, kalau enggak jam 5. Terus itu saya sholat.
terus saya makan, mau isya sholat lagi, di sholat saya langsung keluar rumah, ya, ngopi gitu. ya, Pulangnya jam berapa? jam 10. Terus sebenarnya itu waktunya itu gimana? Menurut Mas Agus itu sudah tepat belum? Belum. Kenapa kok waktu buat keluar tuh nggak dimanfaatin? Oh ya, saya kan ada PR, saya kerjakan dulu lah, nanti baru keluar. Kan bisa kan seperti itu. Tujuannya Mas Agus keluar rumah itu apa? Buat menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran. Emang masalahnya apa? Kok pengen ditenangin pikirannya gitu? Masalah sekolah. Yang sering dimarahin guru itu. Siapa lagi? Jadi nanti kita akan bertemu di tahap kedua. Saya harap Mas Agus harus mengerjakan tugas yang pertama. Ya, yang kedua, Mas Agus tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Nanti Mas Agus pernah colot. Nggak pernah. Masa? Pernah Pernah. satu kali. Satu kali. Ya. Ya, berarti Mas Agus harus menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Yang ketiga, Mas Agus tidak boleh mencontek. Ya. Yang keempat, yang paling penting ini nanti permasalahan yang akan saya kuak terus itu di pembulian. Ya. Tahu nggak dampak dari pembulian nanti itu seperti apa? Tahu. Apa? Coba. Buat Mas Agus dan buat korban. Merasakan rasa sakit. Nah, terus itu dari si korban. Apalagi? Apa? Luka. Kalau buat Mas Agus, dampaknya? Mas Agus bisa berurusan dengan hukum. Iya. Ya kan? Bener kan? Iya. Jadi tahap kedua nanti saya harap harus ada banyak perubahan dari Mas ya. Ya. Iya. Janji ya akan berubah. Nanti kita akan bertemu di tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ada banyak sekali tahap-tahap dan akan banyak lagi langkah-langkah yang akan Mas Agus lakukan agar Mas Agus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya. Langkah selanjutnya kita akan bertemu di tahap 2 dan kamu harus ada perubahan ya dengan langkah-langkah kita nanti. Bahwa yang pertama, kamu harus mengerjakan tugas. Pulang sekolah nanti kalau ada tugas langsung dikerjakan. Tidak boleh main malam, tapi harus tahu waktu, harus tahu kalau kamu itu main malam, kamu harus tidak ada tanggungan lagi di sekolahan lagi bahwa kamu sudah mengerjakan tugas. Dan yang kedua, kamu tidak boleh keluar saat jam pelajaran atau tidak ada guru. Kalau misal tidak ada guru, kamu coba mencari guru mata pelajaran itu. Kamu cari kenapa kok nggak bisa masuk kelas. Kalau misal guru tersebut tidak bisa masuk kelas, kamu bisa meminta tugas untuk teman-teman sekelas kamu biar nggak rame, gitu ya. Dan yang ketiga, mencontek. Kamu harus mengerjakan sendiri, sepaham-paham kamu, sebisa-bisa kamu. Kalau misal kamu nggak paham, tanya ke teman kamu yang lebih paham. Piye to carane? Coba toh aku kasih tahu biar aku bisa ngerjain. Dan yang terakhir untuk pembulian. Kamu tahu kan dampak dari si korban dan kamu sendiri. Korban bisa merasakan sakit, bisa merasakan kekurangan. Apa sih kurang saya? Kok saya bisa dibully sama teman-teman saya? Yang teman-teman lain nggak dibully, kenapa saya kok bisa dibully? Gitu ya. Dan yang dampak buat Mas Agus sendiri, Mas Agus bisa berurusan dengan hukum.
dengan orang tua juga, dengan orang tua korban. Gimana? Sudah? Ada lagi yang menjanggal atau belum tersampaikan? Ingat ini kita baru pertemuan pertama loh ya. Coba langkah-langkah yang tadi Ibu bicarakan direnungkan, terus nanti kalau di rumah dilaksanakan ya. Saya rasa ini cukup. Ini sudah 20 menit kita bertemu dan membicarakan masalah Mas Agus. Ini ada jam pelajaran lagi habis ini? Siapa? Mata pelajaran apa? PAI. Saya rasa cukup ya Mas. Nanti kita akan bertemu di tahap kedua. Tolong kerjasamanya. Nanti saya akan hubungi Mas Agus, atau mungkin Mas Agus ada permasalahan atau langkah-langkah yang masih bingung, nanti bisa kita chat lewat WA. Gimana? Sudah? Terima kasih ya Mas.